Sini bro. Tumben lu pakai sarung. Habis sholat duha ya? Perut gue sakit bro. Ada tonjolan di selangkangan gue. Coba gue lihat. Wah, parah banget lu bro. Ini namanya turun bro. Cepat periksa ke dokter. Turun bro atau dalam istilah medis disebut juga dengan hernia adalah kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan atau mencuat keluar melalui jaringan ikat yang longgar, di mana seharusnya jaringan ikat tersebut bisa menahan organ dalam agar tetap berada dalam posisinya masing-masing. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ di dalamnya dan menyebabkan terjadinya hernia. Menurut letaknya, hernia itu ada beberapa macam. Yang pertama, hernia inguinalis. Yang kedua, hernia femoralis. Yang ketiga, hernia umbilicus. Yang keempat, hernia hiatus. Yang kelima, hernia insisional. Yang keenam, hernia epigastrik. Yang ketujuh, hernia diafragma. Dan yang terakhir, hernia otot. Dari berbagai macam jenis hernia tersebut, yang paling banyak ditemukan adalah hernia inguinalis. Dan pria memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalaminya. Penonjolan organ yang ada di dalam perut ke area inguinal atau selangkangan. Penonjolan di daerah selangkangan tersebut bisa hilang timbul ataupun menetap. Seringkali muncul saat penderita mengangkat beban berat, batuk, ataupun mengejan. Namun biasanya menghilang saat berbaring. Hernia inguinalis ini menurut penyebabnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hernia inguinalis tidak langsung. Hernia ini biasanya terjadi karena faktor bawaan akibat cacat lahir pada dinding perut. Biasanya terjadi pada bayi ataupun anak-anak. Yang kedua, hernia inguinalis langsung. Hernia ini terjadi karena lemahnya dinding perut karena tekanan berulang. Misalnya sering mengangkat beban berat, batuk, ataupun sering mengejan. Kasus ini terjadi pada pria dewasa ataupun manula. Hernia inguinalis seringkali tidak disadari. Saat mengalami kondisi ini, biasanya penderita merasakan ada penonjolan di daerah selangkangan. Pada beberapa keadaan bisa mulas sampai ke skrotum. Dan penonjolan tersebut bisa hilang timbul ataupun menetap. Selain pada orang dewasa, biasanya terjadi pada anak kecil ataupun bayi baru lahir. Biasanya muncul saat bayi menangis, batuk, ataupun mengejan. Nah, yang harus diwaspadai adalah resiko terjepitnya usus ataupun jaringan yang ada di dalam kantong hernia tersebut. Bila sudah terjadi terjepitnya usus, maka disebut juga dengan hernia strangulata. Keluhan yang bisa muncul antara lain nyeri di daerah tonjolan, mual, muntah, nyeri perut mendadak, tidak kentut, dan tidak bisa BAB. Dan apabila terjadi infeksi, biasanya disertai dengan demam. Kondisi ini sangat berbahaya dan butuh penanganan secara cepat untuk mencegah terjadinya komplikasi dan rusaknya organ ataupun usus yang terjepit. Jadi, jika Anda mengalami gejala di atas, terutama jika penonjolan hernia tidak dapat dimasukkan kembali, maka segeralah periksa ke dokter. Untuk mendiagnosis hernia, dokter akan melakukan anamnesis seputar keluhan, riwayat aktivitas, riwayat operasi, ataupun cedera di area perut sebelumnya. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk melihat dan meraba bagian penonjolan tersebut. Dokter mungkin akan meminta pasien untuk berdiri, kemudian batuk ataupun mengejan, agar penonjolan tersebut bisa terlihat jelas, kemudian biasanya menghilang pada saat berbaring. Jika pemeriksaan fisik dianggap masih kurang, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu USG, CT scan, dan MRI. Nah, apabila diagnosis hernia telah ditegakkan, maka untuk menanganinya dilakukan prosedur operasi,
dengan tujuan untuk memasukkan organ ataupun usus yang menonjol dan menguatkan bagian dinding perut yang lemah. Tujuan operasi adalah untuk mengatasi keluhan, mencegah munculnya kembali, dan mencegah komplikasi. Lantas, boleh nggak turun boro itu dipijat? Jawabannya, boleh saja. Akan tetapi hanya menghilangkan penonjolan untuk sementara. Karena dipijat saja tidak cukup untuk menguatkan dinding perut yang lemah. Dan pemijatan juga harus dilakukan secara hati-hati. Karena tidak sedikit kasus yang dipijat malah menyebabkan usus terjepit. Sehingga terjadi kegawatan medis yang harus ditangani secara cepat. Terus ada obatnya nggak sih untuk menghilangkan hernia ini? Jawabannya, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan hernia. Jadi satu-satunya jalan untuk menyembuhkan hernia secara total yaitu dengan cara operasi. Akan tetapi untuk hernia bawaan, terutama pada bayi, ada beberapa kasus yang bisa sembuh sendiri. Hal ini mungkin bisa dikarenakan terjadinya pertumbuhan pada bagian organ dalam bayi tersebut. Lantas untuk pencegahannya gimana dong agar tidak terjadi turun bero? Jika disebabkan cacat bawaan lahir pada dinding perut, kemunculan hernia ini tidak dapat dicegah. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya kelemahan pada dinding perut. Yaitu yang pertama, jangan terlalu sering mengangkat beban yang berat. Yang kedua, jauhi merokok agar tidak batuk. Yang ketiga, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan tinggi serat sehingga BAB lancar dan tidak perlu mengejan terlalu keras. Nah, jika Anda memiliki gejala adanya penonjolan di daerah selangkangan, jangan ragu, jangan malu untuk memeriksakan ke dokter agar dokter menegakkan diagnosis dari gejala tersebut. Nah, demikianlah video ini yang membahas tentang hernia atau turun bero. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Dr. Prima, mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.